Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vincent. Saya adalah mahasiswa Computer Science di Universitas Bina Nusantara. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan hosting kontainer Docker pada AWS EC2. Sebelum masuk ke tutorialnya, kita akan membahas mengenai background. Dalam era teknologi modern, kebutuhan untuk menjalankan aplikasi secara efisien dan terisolasi semakin meningkat. Dua teknologi yang menjadi solusi utama adalah virtual machine dan container. Apa itu virtual machine? Virtual machine adalah lingkungan komputasi virtual yang memungkinkan kita untuk menjalankan sistem operasi lengkap dalam perangkat keras fisik. Teknologi ini menawarkan isolasi, fleksibilitas, dan kemampuan untuk menjalankan berbagai jenis aplikasi tanpa konflik dengan sistem utama. Selanjutnya, AWS EC2. EC2 adalah layanan dari Amazon Web Services yang menyediakan virtual machine berbasis cloud. Dengan EC2, pengguna dapat mengatur, mengelola, dan menjalankan VM secara global tanpa harus membeli perangkat keras fisik. Dan yang terakhir, Docker Container. Docker adalah platform containerization yang memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan terisolasi yang disebut container. Berbeda dengan VM, Docker lebih ringan dan cepat karena hanya mengemas aplikasi dan dependensinya, tanpa menyertakan sistem operasi yang lengkap. Berikut adalah kelebihan dari integrasi Docker ke AWS EC2. Yang pertama, ada isolasi dan portabilitas, di mana kontainer dapat dijalankan di mana saja. Yang kedua, kinerja yang optimal. EC2 menyediakan sumber daya yang stabil untuk menjalankan kontainer. Dan yang terakhir, efisiensi operasional. Skalabilitas dari EC2 mendukung deployment kontainer dalam jumlah besar. Selanjutnya, product knowledge. Berdasarkan informasi-informasi sebelumnya, kita dapat menyimpulkan definisi dan manfaat dari Docker dan EC2. EC2 adalah layanan cloud computing berbasis VM yang memungkinkan kita menjalankan aplikasi di lingkungan yang aman dan dapat diskalakan. Fitur utama dari AWS EC2 terdiri dari pilihan jenis VM untuk kebutuhan spesifik seperti CPU, RAM, atau disk, akses publik untuk aplikasi Anda, dan firewall virtual untuk melindungi instance Anda. Selanjutnya, definisi Docker. Docker adalah platform untuk membangun, mengemas, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Fitur utama dari Docker adalah template aplikasi yang dapat digunakan ulang, repositori untuk menarik image aplikasi, dan kontainer dapat dijalankan di mana saja tanpa memikirkan perbedaan sistem operasi. Integrasi dari Docker dan EC2 harus melewati langkah-langkah dasar seperti mengatur EC2 instance sebagai host dan menginstal Docker di EC2 untuk menjalankan kontainer. Manfaat dari integrasi ini antara lain dapat menjalankan aplikasi dengan mudah di cloud dan mengelola kontainer secara efisien dengan sumber daya AWS. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tutorial hosting kontainer Docker ke AWS EC2. Di sini saya memiliki program Docker Python sederhana yang hanya menggunakan Flux, di mana hanya mereturn nilai hello world. Struktur dari file ini terdiri dari app.py yang mengatur view, Docker Compose yang mengatur konfigurasi program ini, Docker file yang mengatur alur dari program, dan requirement yang mengatur package yang dibutuhkan. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja jalankan kontainer ini. Dia menggunakan komen berikut: docker run -p pada port 85.000 yang merupakan default utama untuk Flux dengan nama my docker app. Nah, programnya muncul dan menampilkan nilai
hello docker yang merupakan isi dari app.py. Selanjutnya ini kan udah berhasil ya kita menjalankannya di lokal. Selanjutnya kita akan menjalankannya menghosting agar dapat diakses secara global. Kita bisa langsung saja ke halaman AWS di dashboard dan kita pilih compute EC2. Di sini kita launch instance. Untuk nama dari hostingan ini kita kasih saja nama tugas saya AOL OS Docker. Untuk Amazon Machine Image kita pakai Amazon Linux. Dan untuk Amazon Machine Image ini sebenarnya bisa diatur ya sesuai kebutuhan kita mau pakai yang mana. Kita coba yang ini, bisa aja karena dia free. Untuk instance kita pakai micro saja. Untuk key pair kita buat yang baru aja, namanya Docker AOL. Create. Dan kita akan mendapatkan file berikut yang perlu kita simpan ke VS Code kita, nantinya akan digunakan. Itu .pem. Ini tuh sebenarnya kunci untuk akses SSH, jadi nanti kita pakai sih, nanti jelasin lebih lanjut. Oke, selanjutnya untuk network setting kita centangin aja semuanya. Untuk storage 8 GB udah cukup. Kita langsung launch. Kita tunggu sebentar. Dan ya sudah sukses. Nah, di sini statusnya udah running ya. Jadi kita bisa langsung aja connect. Ini kita pakai default aja. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman baru di mana ya ini sistem yang dibangun dalam kontainer. Nah, sebelum mulai kita perlu lakukan update package dulu biar nggak kadaluarsa. Pakai sudo yum update kita pakai Linux Amazon ya, jadi agak beda dengan Linux yang lainnya. Setelah itu kita coba install Docker dari repository Amazon, sudo Amazon Linux extras. Nah, dari repository ini kita install Docker. Kita tunggu saja. Oh ya, untuk ini jangan ditutup ya, jadi nanti alamat ini bakal kepake untuk transfer file sama buka hostingan kita. Ini ya aja. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita jalankan servisnya ya, pakai sudo service docker start. Dia bakal jalanin service dari Docker. Selanjutnya kita perlu bentar komennya dulu, sudo usermod -a
-g docker ec2 user. Jadi komen ini tuh bakal nambahin user baru yang namanya tuh ec2 user ke dalam grup docker. Jadi nanti kalau kita pakai docker tuh nggak perlu hak dari root kayak sudo gitu. Oke. Selanjutnya kita perlu membuat directory baru untuk menyimpan file-file yang akan kita transfer dari VS Code program kita. Kita buat aja make dir download. Nah, nanti coba kita list. Nah, udah ada, kita masuk ke dalam. CD, maaf. Oke. Untuk ini sampai sini aja, kita lanjutkan lagi di VS Code. Ini kita berhentiin aja. Jadi sekarang tuh kita bakal transfer file-file ini ke ec2. Kita langsung aja pakai chmod 600 dari kunci SSH ini, akses SSH. Docker. Nah, jadi fungsi komen ini tuh biar isi dari kunci ini tuh nggak bisa dibaca selain oleh pemilik. Jadi di luar dari pemilik tuh nggak bisa lihat atau baca dari isi kunci ini. Oke, setelah kuncinya udah diatur, kita bisa langsung transfer pakai code ini scpi key docker aol, dan file-file yang kita perlu transfer, kita perlu docker file, docker file app.py kita perlu, dan requirement. Nah, kita perlu 3 ini. Selanjutnya formatnya itu bakal username dari nama dari user kita tadi, ec2 user, add dari alamat public ini. Jadi jangan ditutup ya. Kalau ditutup ntar susah dicarinya. Oke, selanjutnya titik 2 dari alamat directory. Alamat directory dari ec2. Caranya kita pwd aja. Nah, ini alamatnya. Copy. Paste. Nah, kita run aja. Ini kita yes aja. Jadi intinya di sini tuh kita transfer 3 file ini ke ec2. Nah, udah selesai, kita balik lagi ke ec2. Nah, kita coba list ya. Nah, udah ada dia 3 file ini. Oke, selanjutnya kita coba jalanin ya kita hosting biar bisa diakses secara global. Kita pakai komen docker build -t ec2 lux v1.0 -f dari docker file titik. Oke, jadi ini fungsi dari komennya tuh intinya ya dia membuat image docker dengan nama ec2 flux version 1 dengan menggunakan konfigurasi docker file. Titik ini artinya tuh alamat saat ini ya. Oke, kita run aja. Oke, ini dia permission denied. Kayaknya kita perlu tambahin sudo docker.
Nah, udah bisa. Kita tunggu aja. Nah, ini run pip install nih sebenarnya ada di sini nih. Dia tuh alur dari programnya. Nah, dia bakal jalanin ini nanti prosesnya. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita coba list ya image yang udah dihasilin. Sudo docker images. Nah, namanya kan EC2 Flux ya tadi, version 1. Nah, udah ada nih di sini. Created 30 detik yang lalu. Selanjutnya kita coba run image ini. Artinya ya kita hosting. Sudo docker run -d -p port 85.000. Nama image-nya dan version. Sudo docker run -d -p 85.000 EC2. Nah, intinya dia bakal nge-run image ini ke port 85.000. Oke, ini karena denied is denied. Oh, ini kita typo ya. Harusnya EC2. Sorry. Nah, ini udah berhasil sih. Buat bukanya tuh kita tinggal copy ini aja, terus buka di tab baru. Nah, dia udah ada ya. Ini dia bukan lokal, tapi udah global. Beda sama ini. Ini dia lokal, ini global. Udah sih itu aja. Udah ke host secara global. Nah, buat nunjukinnya kita bisa coba list kontainer yang lagi berjalan. Sudo docker ps. Nah, ini nih. Statusnya up 40 second. Nah, buat berhentinya ini itu kita sudo docker stop dari ID container. Ini kita copy aja. Copy. Nah, dia udah berhenti. Kita coba list lagi. Nah, dia udah nggak ada. Kita coba restart ini. Nah, dia udah hilang. Nah, kalau udah nggak kepake kita perlu terminate juga ya, biar kuotanya nggak kepake. Kita ini centangin dulu, habis itu instance state terminate. Nah, udah sih. Ya, sekian dari tutorial cara menghosting kontainer Docker ke AWS EC2. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Sampai jumpa dan terima kasih. Semoga membantu.